Bagaimana cara untuk meletakkan hati ini? Ya harus merasakan bahwasanya yang menggerakkan diri kita prosesnya akhirnya bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, aktivitas apapun kecuali Allah. Hati sadar kalau kita makhluk patung, wis titik. Lah pikiran kita bagaimana? Begini Gus, pada saat kita melaksanakan aktivitas, entah itu dalam bentuk ibadah sholat, iktikaf, atau kegiatan sehari-hari seperti yang jenengan sampaikan ibu-ibu ngulek. Nah, pada saat kita melakukan aktivitas diiringi dengan dzikir sirul asror, itu kita meletakkan hati kita di mana, pikiran kita di mana posisinya Gus? Matur nuwun, terima kasih. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tujuan daripada thariqah itu adalah bertemu Allah. Tujuan kita sholat adalah bertemu Allah, menyembah Allah. Tujuan kita beraktivitas di luar sholat sama, yaitu bertemu Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus ketika saat itu bagaimana kita menetapkan posisi ruhaniyah di dalam hati kita di dalam sirul asr? Gini Pak, surat Al-An'am ayat 79, supaya dalam perilaku itu enggak ada unsur syirik, maka ikuti Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku pada wajah Allah. Mana wajah ruh jenengan? Kalau wajah dohir ya ini Pak, orang Indonesia harus menghadap ke barat waktu sholat. Wajah ruh, apa wajah ruh? Imanul haq ini, itu wajahnya ruh, iman yang benar. Kalau kita bicara iman yang benar berarti tidak lepas dari sirul asr. Terus bagaimana cara menempatkan yang dimaksud mengarahkan ke wajah Allah? Secara jasad jenengan melakukan aktivitas secara syariat ya. Tapi hati sampean harus merasakan dan mengimani kehadiran Allah di dalam dan di luar diri jenengan sebagai isim fa'il, sebagai subjek terjadinya perkara itu. Bahasa sederhana, hatimu harus merasakan Allah lah yang menggerakkan dirimu sehingga dirimu bisa bertakbir, bisa berdiri, rukuk, sujud, lungguh, duduk. Harus merasakan, mengimani hanya Allah yang menggerakkan seluruh aktivitas sampai sholat. Nah itu sederhana. Tapi ini masih ada dua, ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Tapi sudah benar, miturut proses muraqabah. Tapi nanti dikatakan musyahadah bertemu, sudah tidak ada lagi yang menggerakkan dan yang digerakkan. Pelakunya cuman ahad, sing bergerak yo sing gerakan. Bingung badan? Tapi bukan Nurullah niki lho, bukan jisim niki lho. Jangan dilihat jisim ini, jangan dilihat. Saya ulang, kalau dikatakan sudah musyahadah,
ainul basyirah, setelah su'aul basyirah, la ibsar wa mubsar wa basar, sing gerakno dan yang digerakkan itu sudah tidak ada nama itu loh, gitu loh. Terus nama apa? Nggak bisa menamakan. Nek bahasa Quran dalam surah Toha ayat 14 ditegaskan innani anallah la ilaha illa ana. Bahasanya ana, aku. Tapi aku iki lho Pak nggih. Bukan aku makhluk nggih. Bukan. Aku ini loh. Kalau ana mutakalim berarti nggak ada yang lain Pak. Makanya prosesnya untuk ke akad itu lewat akadiyah, menghilangkan seluruh nama-nama itu hilang. Akhirnya tinggal nama satu yaitu disebut ahad. Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai 99 dihilangkan. Dari siji dicecep jeret nama Allah. Jalalah. Ya udah itu. Berarti Ar-Rahman sak jerone Allah, Ar-Rahim sak di dalamnya Allah, tapi wis gak tampil. Jadi bagaimana cara untuk meletakkan hati ini? Ya harus merasakan bahwasanya yang menggerakkan diri kita prosesnya akhirnya bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, aktivitas apapun kecuali Allah. Hati sadar kalau kita makhluk patung, wis titik. Lah pikiran kita bagaimana? Ngikut aja. Ngikut aja. Jangan ada cipta-cipta dalam pikiran. Sebab dalam pikiran kita mesti cipta-cipta iku arahe ning dunya. Arahe ning dunya. Arahnya ke luar dunia, luar Allah, yaitu urusan-urusan dunia. Nah terus bagaimana? Ya udah, suruh ngikut ae. Kalakal ngikut ae wis. Masih toh hitungan rokaatmu keliru kabeh, tenang ae, enggak apa-apa. Gak salah karena hatimu gendeng pada Allah. Sebab wong gendeng iku gak ono hukum, enggak ada hukumnya. Wong lali ya, Pak. Lalai berapa hitungannya rokaat, tapi ya aku pesen aja jangan jadi imam ya, mending jadi makmum aja ya. Sebab mohon maaf kalau ruhaniyah ini sudah millata Ibrahim Hanif, condong tegak lurus hanya pada Allah, Allah akan memutus hubungan ruhaniyah dengan urusan dunia, diputus. Manakala jenengan diletakkan di khos ngene iki pikiran ngebleng, wis orang ngerti rokaat keberapa ya orang ngerti. Makanya jangan jadi imam, jadi yo makmum aja. Babalah imamnya sudah salam, kamu masih terus sholat, gak bingung lainnya. Kecuali jenengan diletakkan Allah di dalam khawasul khawas. Berarti pikiran dan hati sama. Artinya sama. Ruhaniyah jenengan iki hanya duduk di musyahadah, pikiran sampean iki masih difungsikan Allah untuk hukum syariat. Berarti kalau maghrib 3 rakaat, nggak apa-apa. Jenengan jadi imam seperti ini nggak apa-apa. Mesti munculnya sifat papat, sidik, fatonah, tablek, amanah niku mengke. Ada lagi?